Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana keadaan kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Amin. Alhamdulillah, kita kembali lagi bertemu di mata pelajaran konstruksi dan utilitas gedung dengan materi menggambar denah bangunan. Dipersiapkan catatan kalian, alat tulis kalian untuk mencatat materi yang akan saya sampaikan hari ini. Denah, kata yang cukup familiar di telinga kita. Apa sih denah itu? Denah bangunan secara umum dapat diartikan sebagai gambar yang menunjukkan tata letak ruangan dan benda-benda apa saja yang ada di dalam bangunan tersebut. Pada pengertian lain, denah bangunan adalah bangunan yang dipotong secara horizontal dan kita melihatnya dari atas. Denah bangunan juga dikatakan irisan horizontal bangunan yang mengiris setinggi 1 meter dari nol lantai dan dilihat dari atas. Bisa dilihat seperti dua contoh gambar di depan ini, ya. Di sini menunjukkan informasi letak bangunan, letak ruangan, dan perabot atau benda-benda apa saja yang ada di bangunan. Ya. Di sini ada gambar denah hitam putih dan ada gambar denah luar. Ya, sebelum kalian membuat denah, kalian harus menentukan zonasi ruang pada denah bangunan tersebut. Ya, zonasi ruang apa sih? Yaitu zona yang menghubungkan kebutuhan ruang satu sama lain. Misal, ruang kamar tidur erat dengan kamar mandi sehingga harus berdekatan. Ruang makan erat dengan dapur dan juga ruang keluarga. Selanjutnya adalah memberikan zonasi pada diagram hubungan antar ruang tersebut, bagian mana yang merupakan area private, public, dan service. Area private meliputi ruang kamar tidur utama, kamar tidur, dan ruang keluarga. Area publik meliputi ruang tamu, teras, dan halaman. Dan ruang servis meliputi dapur, ruang makan, dan kamar mandi. Ya, bisa dilihat dua gambar di bawah ini merupakan zonasi atau pengelompokan ruangan. Ya, di mana area private, public, dan service dikotak-kotakan dan dipisah-pisah. Jangan sampai kita membuat ruangan, kita pertama kali masuk itu langsung ruang kamar tidur, pertama kali masuk langsung kamar mandi, pertama kali masuk langsung ruang keluarga. Itu kan nggak sesuai kaidah ya. Jadinya perlu zonasi ruang pada denah, ya, agar sesuai kaidah dan bangunan berfungsi sesuai fungsinya. Selanjutnya ada fungsi denah pada bangunan. Di sini ada beberapa fungsi denah yang akan saya sebutkan. Yang pertama ada fungsi ruang. Dalam hal ini denah berfungsi untuk menunjukkan posisi setiap ruangan yang ada dalam bangunan. Seseorang dapat dengan mudah mengetahui letak suatu ruangan dalam bangunan. Ini erat kaitannya dengan tata letak ruangan dalam sebuah bangunan. Yang kedua ada susunan ruang. Susunan ruang berfungsi untuk mengetahui tata letak ruangan yang ada dalam bangunan tersebut, mana area publik, area servis, dan area private. Yang ketiga ada sirkulasi ruang yang berfungsi untuk arus keluar masuk pengguna. Ya, ini berhubungan dengan arah tercepat menuju ruangan tersebut itu seperti apa, yaitu ini fungsinya sirkulasi ruang. Ya. Berikutnya yang keempat ada dimensi ruang. Dimensi ruang berfungsi untuk menunjukkan dimensi dan ukuran setiap ruangan. Ya, dimensi ruang menginformasikan kita seberapa besar ruangan tersebut, berapa meter kali berapa meter, dan seberapa besar luas bangunan dan ruangan tersebut. Ya, yang kelima ada tata letak pintu dan bukaan. Fungsi ini memudahkan pengguna untuk mengetahui letak pintu, ventilasi, dan bukaan lainnya. Ya. Arus keluar masuk itu lewat mana, ini sangat penting ya, fungsi letak pintu dan bukaan. Selain itu juga fungsi letak pintu dan bukaan yaitu untuk digunakan sebagai jalur evakuasi, informasi jalur evakuasi untuk menyelamatkan diri, arahnya di mana dan letaknya di mana ya. Yang keenam ada isi ruang ya, yang berhubungan dengan apa dan siapa saja yang ada di ruangan tersebut. Ya, misal di ruang meeting ada meja, ada bangku, ya, dan fungsinya untuk ruang meeting.
Bisa lagi ruang kelas, isinya siapa saja, digunakan untuk apa, itu sangat jelas ya. Inilah fungsi isi ruang. Ya, di sini ada mind map gambar denah. Bisa dilihat seperti gambar pohon-pohon ya. Berisi informasi atau hal-hal yang harus diperhatikan dalam menggambar denah ya. Ada elemen gambar berisi batas ukuran lahan, pintu jendela, nama dan pela ruang, pola atap, judul dan skala gambar. Lalu ada teknik menggambar, ada menggambar manual dan menggunakan software. Lalu ada prinsip-prinsip penggambar denah, yaitu pencahayaan, ventilasi, bentuk atap, tata ruang, dan sirkulasi. Lalu ada panduan menggambar denah, yaitu yang pertama ada menggambar batas lahan, as ruang, gambar dinding 4 dan sampai poin 6. Lalu yang terakhir ada manfaatnya untuk mengkomunikasikan ide si perancang, leaflet marketing, dan acuan konstruksi. Dalam menggambar denah yang lengkap harus ada apa aja sih? Ya, di sini ada notasi dalam denah. Ya, notasi apa saja yang harus ada dalam sebuah denah? Yang pertama ada informasi tercantum nama-nama ruang. Ya, di sini terlihat ada ruang laundry, ada kamar mandi, ada dapur, ya, ada ruang tamu. Yang kedua ada informasi yang tercantum dimensi dan ukuran ruang. Ya, ruangan tersebut berapa meter kali berapa meter. Yang ketiga ada informasi tercantum ketinggian lantai, ya, seperti teras, ya, mau turun 5 cm, artinya plus minus 0,05, ya. Lalu yang keempat ada informasi tergambar jelas notasi pintu dan jendela. Ya, di sini ada pintu bukaan, pintu dan jendela. Letak-letaknya ada di mana saja bisa dilihat, dan yang terakhir adalah informasi tercantum judul dan skala gambar. Ya, bisa dilihat di sini ada ground floor, artinya denah lantai 1 1:100. Ini adalah contoh gambar denah lengkap ya. Ya, masih pada melek kan ya? Kita lanjut ke tahapan menggambar denah. Yang pertama adalah gambarlah bentuk dan ukuran lahan, ya. Lahan berapa kali berapa meter, kalian buat kotak dulu, ya, atau bentuk lahan sesuai yang ada di lapangan. Ya, buat garis tepi berapa kali berapa meternya. Yang kedua, gambarlah garis as ruangan. Garis as itu adalah garis tengah ya, atau bisa dilihat gambarlah batas-batas ruangan. Ya, batas-batas tembok, batas-batas ruangan kamar, ruang keluarga, kamar mandi, dibuat garis batas-batasnya ya, berapa kali berapa meternya. Ya, bisa dilihat seperti layar, gambar di layar, batas-batas ruangannya. Yang ketiga, gambarlah kolom dengan ukuran 150 x 150 mili. Ini ukuran yang biasa digunakan untuk kolom sebuah bangunan, sebuah rumah ya. Letakkan kolom tersebut di sudut ruang, join ruang atau pertemuan garis seperti gambar pada layar ya. Kotak 150 x 150 ya. Berikutnya gambarlah garis dinding ruang setebal 150 ya. Buat garis dinding yang menghubungkan tepi kolom ke tepi kolom. Seperti gambar di layar ya, garisnya jadi ada 2 ya, yang menghubungkan pinggir kolom sama pinggir kolom jadi membentuk sebuah batas ruangan. Dan sembunyikan garis asnya. Tadi kan ada garis tengah ya, yang kita buat tadi satu garis, itu kita sembunyikan dulu, kita ganti 2 garis yang menghubungkan antar kolom seperti gambar di layar. Lalu gambarlah rencana pintu dan jendela pada denah ya. Setelah membuat garis dinding, kita akan membuat bukaan pintu dan jendela ya. Arah pintu dan jendelanya itu bukaannya memepet dinding seperti gambar di layar ya, bukan pintunya dia memepet dinding ya. Kita taruh di setiap ruangan, di setiap
permukaan itu ada pintu dan jendela. Berikutnya gambarlah garis tritisan, garis tepi selebar 1 meter dari dinding luar bangunan. Bisa dilihat artinya garis tritisan itu buat garis garis keluar dari tepi, buat lagi keluar 1 meter. Nah, itu mengikuti bentuk denahnya ya. Garis bikin keluar 1 meter mengikuti tepi dan bentuk denahnya ya, garis keluar 1 meter. Setelah membuat garis tritisan, kita hapus garis tritisan yang tidak diperlukan ya, garis yang di luar batas lahan. Garis yang di luar batas lahan yang kita punya, yang keluar garis itu kita hapus. Bisa lihat gambar di layar, disisakan di denah depannya sama denah belakangnya itu sisa garis tritisannya ya, karena masih di dalam denah lahan kita ya. Yang keluar garis lahan kita hapus ya. Berikutnya gambarlah garis pembentuk pola atap yang merupakan garis nok dan garis jurai. Bisa dilihat di gambar layar, garisnya itu miring-miring ya, menghubungkan sudut kolom dan sudut garis tritisan. Kita tarik semua dari denah yang di atas dan di bawah, kita tarik semua ya, jadi membentuk irisan-irisan garis ya. Kita buat seperti ini ya, yang menghubungkan sudut garis tritisan dan kolom ya, di setiap pinggir-pinggir denah. Setelah itu, hapus garis yang tidak diperlukan untuk membuat pola atap ya. Sisakan garis yang diperlukan seperti gambar di layar ya. Sisa garis pada teras depan, atap utama, dan teras belakang ya. Seperti ini garis segitiga bentuk atapnya. Ya, selanjutnya tulis nama ruangan dan ketinggian lantai ya. Di setiap ruang kita kasih nama ruang tidur utama, teras, dan ketinggian lantai ya. Ada plus minus 0,0 dan min 0,05 yang artinya turun 5 cm ya. Garis tritisan yang tadi kita buat kita jadikan garis putus-putus ya. Ini adalah garis pinggir atap ya. Garis atap, bisa dilihat garis tritisan itu akan membentuk garis atap ya, dengan pola garis putus-putus ya. Selanjutnya buat garis plester dinding setebal 2 cm. Garisnya masuk ke dalam di sisi kiri kanan garis dinding ya. Di dalam garis dinding yang menghubungkan antar kolom ini, kita buat garis dengan jarak 2 cm ke dalam di sisi kiri kanannya untuk tebal plester ya. Jadi garisnya nanti double ya, mungkin susah dilihat karena perlu di zoom ya. Lalu ada arsir pola garis dinding ya. Sekarang dindingnya udah diarsir dengan pola garis miring-miring, bisa dilihat seperti gambar di layar. Dindingnya diisi dengan gambar arsir garis miring-miring dan kolomnya hitam solid warnanya ya. Ya, yang terakhir stepnya adalah gambar aksesori interior lain. Misal kita kasih WC, kita kasih bangku, kita kasih perabot lain-lain di dapur. Untuk kamar tidur kita kasih kasur ya, terserah. Kita masukkan perabot yang terakhir. Dan ini gambar denah jadi ya. Ada garis tritisan atapnya, jadi kelihatan bentuk atapnya kayak apa, garis dinding ya, pembatas ruangan, informasi kolom, dan seberapa besar ukuran denah dan ruangan tersebut diinformasikan dengan ukuran dan dimensi ya, berapa meter kali berapa meternya terlihat di gambar ini ya. Ya, cukup materi hari ini, mulai dari pengertian denah, fungsi-fungsi denah, mind map denah, dan notasi apa saja yang ada untuk menggambar denah, serta step-step menggambar denah.
Jangan lupa catat materi ini di buku konstruksi dan utilitas gedung kalian, jangan di buku lain. Lalu upload catatan yang telah kalian catat di link yang tertera di Classroom, yaitu link upload catatan. Ya, tetap semangat, badai pasti berlalu, belajar online dan SMK bisa. Terima kasih.